Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di YouTube channelku. Sebelum memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Kisahaya Safiana dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu usaha keripik kopi. Jangan di skip ya. Keripik kopi merupakan salah satu makanan jajanan yang sangat disukai oleh masyarakat. Cara pembuatannya sangat sederhana dan mudah dikerjakan oleh siapapun. Mengelola hasil inovasi kopi sebagai bahan dasar keripik tidak membutuhkan proses yang rumit. Untuk menghasilkan keripik berkualitas tinggi, yang dibutuhkan hanyalah ketekunan, ketelitian, dan kesabaran. Oleh karena itu, saya lebih memilih usaha untuk mengelola keripik kopi, karena usaha ini terbilang mudah dan cepat diterima oleh masyarakat. Tidak hanya mudah saja, namun peluang usaha kopi terbilang sangat bagus dan sangat cerah. Peluang usaha olahan kopi masih terbuka lebar serta sangat menguntungkan siapa saja. Maka dari itu, kopi ini sangat berpeluang sangat besar dan bisa dimanfaatkan dengan membuat inovasi terhadap biji kopi untuk diubah menjadi keripik yang bernilai ekonomi tinggi. Situasi pasar saat ini, persaingan. Sebenarnya ini sudah dirintis oleh seorang dosen dari sebuah perguruan tinggi swasta di Purworejo sejak tahun 2018. Keripik kopi rumahan ini sudah menembus pangsa pasar sejumlah kota yang ada di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Tapi karena saya yakin keripik kopi yang saya produksi berbeda dengan yang lain. Lalu ada juga target pasar. Lokasi usaha ini harus berada di pinggir jalan utama, sehingga ramai sekali orang yang berada di depan lokasi usaha. Selain itu, terdapat tingkat SMP dan SMA yang berjarak 500 meter dari lokasi usaha. Karena sasaran utama kita yaitu kalangan kelas bawah hingga atas, termasuk di dalamnya para siswa yang tidak jauh dari lokasi usaha. Maka dari itu, produk dikemas dengan berbagai pilihan kemasan, dari mulai yang kecil, sedang, hingga kemasan yang besar. Namun, dalam usaha itu pasti memiliki ancaman. Ancaman di keripik kopi ini banyaknya persaingan dengan perusahaan sejenis, kenaikan harga bahan pelengkap atau pendukung, persaingan dengan produk lain, adanya isu-isu tentang jajanan yang tidak sehat, dan masih banyak lagi ancaman yang lainnya. Seperti yang di awal saya katakan bahwa industri kopi ini sangat berpeluang besar. Meski bukan makanan pokok di Indonesia, keripik merupakan salah satu makanan atau jajanan yang pas menemani saat santai, cemilan untuk tamu, dan di saat menonton TV. Peluang usaha keripik ini juga memiliki prospek yang semakin baik di masa depan, karena peluangnya sangat baik, persaingan pun cukup ketat agar tetap bisa bersaing. Karena peluangnya sangat baik, persaingannya pun cukup ketat agar tetap bisa bersaing, saya akan memakai strategi pemasaran yaitu 1. Memiliki keunikan. Kenapa harus memiliki keunikan? Karena agar mudah diterima oleh masyarakat dan terlihat berbeda dari usaha keripik kompetitor yang lain. Yang kedua, mencari reseller yang tepat. Dengan reseller akan membantu memasarkan produk keripik, dan reseller juga akan memiliki jaringan luas atau tempat usaha yang sudah ramai dikunjungi banyak orang. Dengan itu, pasti produk kita akan terkenal dari mulut ke mulut. 3. Pelayanan maksimal. Kenapa pelayanannya harus maksimal? Karena di zaman sekarang jika hanya mengandalkan promosi, kita juga harus memberikan
pelayanan yang terbaik pada reseller dan juga pelanggan, selalu menjaga kualitas produk dan hubungan baik. Pelanggan puas otomatis akan menceritakan kabar baik tentang produk keripik kopi tersebut. Keempat, berkembangnya media promosi dan perkembangan teknologi. Mempromosikan secara langsung dan melalui media sosial seperti Shopee, Instagram, dan media sosial yang lain, itu dapat menarik pelanggan yang jauh di luar kota. Untuk merumuskan strategi pemasaran perlu dilakukan analisis secara menyeluruh terhadap pengaruh lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal ini setiap saat berubah dengan cepat sehingga menimbulkan berbagai peluang dan ancaman baik yang datang dari pesaing utama maupun dari iklim bisnis yang senantiasa berubah. Konsekuensi perubahan keadaan eksternal tersebut juga mengakibatkan perubahan keadaan internal, seperti perubahan terhadap kekuatan maupun kelemahan yang dimiliki. Selain itu, ada juga standarisasi mutu dan efektivitas produksi keripik kopi yang belum tercapai, karena di sini saya masih menggunakan tenaga kerja manusia, sedangkan keripik kopi pesaing yang lain telah menggunakan alat modern, dan penetapan harga jual keripik kopi belum bisa bersaing juga jika saya masih menggunakan tenaga kerja, karena pasti saya akan memiliki produksi yang hanya sedikit karena memakai tenaga kerja manusia saja. Program tindakan atau aksi yang saya lakukan untuk produksi ini yaitu dengan strategi yang saya buat. Strategi yang bertujuan untuk mengurangi kelemahan internal dan eksternal yang dimiliki untuk menghindari ancaman lingkungan, misalnya meningkatkan dan memperkuat jaringan pemasaran. Yang kedua, memperbaiki sistem manajemen usaha. Cara untuk memperbaiki sistem manajemen dalam usaha dengan menjalankan bagian-bagian fungsional dan manajemen usaha seperti bagian produksi dengan memberikan tugas dan fungsi yang jelas dan juga keteraturan dalam bagian keuangan. Dengan adanya perbaikan pada sistem manajemen ini, maka usaha keripik kopi mampu menggunakan peluang-peluang yang ada untuk mengembangkannya. Ketiga, memperluas daerah pemasaran agar konsumen lebih mengenal keripik kopi. Menurut saya, daerah pemasarannya harus dikembangkan lagi seperti menitipkan keripik-keripik kopi di sebuah toko-toko sepanjang jalan dan minimarket, sehingga dapat memudahkan para konsumen mendapatkan keripik kopi ini dan lebih dikenal lagi. Dan yang terakhir, melakukan pengembangan atau diversifikasi produk untuk menghadapi barang substitusi yang tinggi. Resiko yang terjadi pada pedagang atau penjual keripik adalah resiko yang tidak habis terjual. Kelangkaan bahan-bahan, resiko faktor cuaca, resiko persaingan dengan pedagang keripik lain, resiko sepi pembeli, resiko keterlambatan penerimaan keripik kepada konsumen, resiko kenaikan harga. Maka kita harus memanajemen resiko yang telah tadi saya sebutkan. Saya ada 3 tahap, yaitu harus mengidentifikasi resiko, mengukur resiko, dan mengendalikan resiko. Usaha keripik kopi dalam menjalankan usahanya menghadapi resiko dari yang rendah hingga resiko yang cukup tinggi. Pengukuran resiko terhadap peluang terjadi resiko. Resiko yang paling tinggi pada usaha keripik kopi adalah resiko produk kadaluarsa di pasaran. Dan resiko yang paling rendah adalah adanya pesaing dan standarisasi produk sehingga dibutuhkan alternatif strategi untuk mengurangi resiko tersebut. Saya akan membatasi pembuatan keripik sehingga tidak terjadinya kadaluarsa, dan saya juga akan membuat strategi pengendalian resiko yang tepat agar resiko tersebut dapat diminimalkan. Demikian, itulah hasil presentasi keripik kopi saya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.